Hai semuanya, kembali bersama aku, Ika. So, gimana kabar kalian? Ini udah hampir 2 minggu dari video terakhir. Nah, kalian yang kemarin udah nonton video aku sebelumnya tentang overthinking, apakah sudah bisa mengurangi tingkat overthinkingan kalian dari sebelumnya? Gimana perasaannya sekarang? Aku harap perasaan kalian juga jauh lebih baik dari sebelumnya. Jika masih belum ada perubahan, nggak apa-apa. Semua itu normal. Keep going, keep move, keep bergerak terus, oke? Jangan stuck di tempat situ aja. Ini udah di akhir tahun ya, bentar lagi udah menjelang tahun baru. Apakah kalian ada rencana liburan kemana? Buat yang ada rencana liburan, boleh komen di bawah. Aku punya rencana ini, punya rencana itu. Wow. Aku harap liburan kalian semoga menyenangkan. And buat yang kerja di tahun baru, tetap semangat ya. Aku juga soalnya kerja di tahun baru. Jadi nggak apa-apa, semangat itu kan juga bagian proses dari perjalanan hidup kalian. Well, di video kali ini aku mau bikin video berdasarkan request dari temanku sekitar beberapa hari yang lalu tentang how to gain confidence. Bagaimana cara membuat kita percaya diri. Sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang menarik untuk dibahas. Makanya aku pengen kita ngobrol tentang ini. Seperti biasa, kalau ada pendapat kalian tentang tema yang kali ini mau kita bahas, boleh komen di bawah. So, menurut kalian seberapa penting sih percaya diri itu? Dan menurut kalian, apakah ada cara agar kita itu bisa lebih percaya diri? Minimal satu tingkat dari level sebelumnya. Kalau buat beberapa orang yang memiliki kecemasan, mungkin agak sedikit berat. Bukan berarti kamu nggak bisa. Tapi di sini kita bisa lakuin hal bermacam-macam. Kita bisa diskusi bareng-bareng tentang how to gain confidence. Yang pertama, kita harus tahu apa kelebihan kita dan kekurangan kita. Setelah itu, kita sadarin kelebihan kita tuh bisa kita kembangkan. Tapi bukan menjadikan kelebihan kita itu buat menjadi arogan ya, atau jadi sombong. Yang kedua adalah kamu kenali pada waktu apa saja kamu itu membutuhkan kepercayaan diri. Dan itu bisa kamu tulis di buku. Seperti kayak buku journaling yang pernah aku bicarakan sebelumnya di video sebelumnya. Itu bisa membantu juga untuk mengenali bagaimana kamu bisa menggain confidence kamu. Buat contohnya, aku merasa tidak pede pada saat jalan sendirian tanpa teman, pada saat presentasi, pada saat aku berada di lingkungan baru. Tuliskan, berarti kan kita udah menumpahkan hal-hal yang membuat kita itu tidak pede di saat itu. Sebenarnya tidak pede itu adalah apa sih? Tidak pede itu kan sebenarnya, kalau menurut aku, itu adalah sesuatu yang membuat kita tuh kayak kita cemas di sesuatu keadaan yang tidak biasa, yang tidak familiar. Karena otak kita tuh bisa mengenali di mana ini tuh nggak familiar, jadi agak butuh adaptasi. Untuk beberapa orang yang biasanya untuk orang-orang yang ekstrovert, itu bisa dengan mudah dia itu adaptasi di lingkungan baru, yang makanya dia tuh kayak pede aja gitu untuk beberapa orang. Tapi buat kamu yang belum terbiasa, bukan nggak bisa ya, tapi belum terbiasa dengan hal ini, bisa kok itu dilatih gitu. Oke, setelah kamu udah tahu nih poin-poinnya apa, sekarang mari kita share tentang bagaimana cara biar kamu percaya diri. Oke, yang pertama, coba latihan kamu berbicara sendiri di depan kaca. Kamu lihat dulu diri kamu seutuhnya, lalu kamu syukuri, aku berterima kasih kepada diriku karena sampai saat ini diriku masih di sini. Jadi kayak terasa terima kasih dulu sama diri, yang dimana kita tuh kayak mengenali apa yang kita cemaskan ini sebenarnya itu adalah hanya terbuat dari pikiran-pikiran saja. Kita tuh nggak sendirian, masih ada tubuh kita yang menemani kita gitu. Jadi kita latih dulu berbicara sama diri kita di depan kaca itu. Setelah itu, tarik nafas dalam. Itu bisa yang namanya merilekskan pikiran-pikiran dari kecemasan kamu. Setelah itu, pada saat kamu berbicara di kaca, cobalah berbicara dengan menatap mata kamu sendiri di kaca itu tadi. Tujuannya adalah untuk melatih fokus. Ketika kalian berbicara sama lawan bicara nanti, kalian terbiasa melihat mata lawan bicara kalian, yang dimana nanti itu bisa melatih kepercayaan diri kalian secara bertahap. Tapi gimana nih kak, misalkan pada saat berbicara dengan lawan bicara aku nggak berani melihat matanya. Kalau kalian belum berani melihat mata lawan bicara kalian, coba lihat bagian dahinya. Itu bisa membantu setidaknya mata kalian tidak hilang fokus dari bagian wajah. Ada beberapa teman aku yang dia itu bilang sama aku, gimana sih caranya untuk meningkatkan kepercayaan diri
waktu jalan sendiri, apalagi di kerumunan banyak orang. Kadang nggak pede, takut diliatin orang gitu. Di mall aku pengen beli ini, cuman aku jalan sendirian, takut diliatin gitu. Aku cemas kayak gitu nggak pede. Ada temanku yang betul nanya sama aku kayak gitu. Nah, aku punya saran, di mana coba kalian pakai headset, dengerin lagu kesukaan kalian, tapi bukan lagu sedih-sedih ya, maksudnya bukan lagu galau ya, karena aku juga pernah baca di mana pemilihan lagu itu ternyata bisa mempengaruhi bagaimana alam bawah sadar kita tuh berpikir. Jadi kalau saran aku, pada saat kalian berjalan sendirian di kerumunan orang, agar tetap pede, coba dengerin lagu yang dimana itu bisa nge-gain confidence kalian gitu. Tiap orang pasti punya lagunya masing-masing kan gitu. Kayak contohnya aku, misalkan aku lagi jalan sendirian nih, aku sering dengernya tuh lagu Pretty Woman. itu beneran, karena dengan denger lagu itu aku merasa pede, I'm pretty kayak gitu. Kalau orang itu ngeliatin aku berarti karena aku pretty gitu. Pede banget. Tapi emang gitu. Balik lagi ya ke ini kalian masing-masing ya, maksudnya tiap orang kan punya ini lagunya masing-masing, tapi kalau caraku begitu. Dan di aku itu bener ngebantu. Juga ada temanku kalau jalan sendiri itu dengerin lagu-lagu klasik, kayak lagunya Vivaldi yang Four Seasons, instrumennya itu dia merasa pede banget. Tapi itu bagus gitu, namanya juga tiap orang punya cara-caranya masing-masing gitu. Coba kalau menurut kalian itu bagaimana sih cara meningkatkan kepercayaan diri versi kalian? Kalian boleh komen di bawah ya, misalkan kalau aku begini kak, kalau aku begitu. Oke, kita sharing di bawah. Lalu kemudian ada juga dengan cara melakukan hal yang kalian suka, join ke komunitas-komunitas tertentu, jadi bisa membantu menggain confidence dengan orang-orang baru yang memiliki hobi yang sama dengan kalian. Kadang orang nggak pede itu kan karena pikirannya cemas ya, banyak hal yang dipikirkan gitu. Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau dilihatin orang, bagaimana kalau ini gitu. Coba kalian itu kuncinya pertama harus relax dulu gitu. Bagaimana cara relax? Coba dengan latih pernapasan gitu, tenangin diri kalian dulu, relax, seperti cobalah meditasi, journaling dan sebagainya. Well, segitu aja video dari aku, dan semoga itu ngebantu kalian untuk bagaimana agar menjadi lebih percaya diri satu tingkat dari level sebelumnya. Oke, kalau ada kalian pengen memberikan opini, pendapat, ataupun tentang ide-ide lain yang apa nih yang harus kita bahas di video selanjutnya, kalian boleh komen di bawah. Oke, semoga akhir tahun kalian menyenangkan. Sampai jumpa lagi di tahun depan, tahun 2026. Bye-bye.